Oke, slide-nya kelihatan nggak teman-teman? Atau aku matiin ini aja ya? Tunggu dulu, aku mau matiin filternya deh, biar nggak terlalu mengganggu jaringan. Oke, aman. Oke, tadi si Alesan udah ngumpulin TA-nya, berarti TA udah lengkap ya. Ya udah, kita langsung aja masuk ke pembahasan modul kedua ini, teman-teman. Nah, minggu kemarin kan kita udah bahas tentang pengukuran kelistrikan. Nah, sekarang, pendahuluan tentang kelistrikan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang pengukuran besaran listrik. Oke, outline-nya sama seperti biasa, itu bakal ada 5, di mana outline yang pertama itu kita bahas dulu nih tujuan praktikum. Oke, sebelum masuk ke pembahasan tujuan, kita sedikit review materi kemarin. Nah, di materi kemarin kita kan sudah dikenalin nih besaran-besaran listrik seperti tegangan, arus, dan juga resistansi. Oke, bentuk rangkaiannya pun juga udah dikenalin. Oke, ada apa aja tuh teman-teman? Ada rangkaian seri sama paralel. Paralel. Oke, kalau seri cirinya tuh gimana sih? Tidak bercabang. Oke, tidak bercabang. Terus nilai arus yang masuk itu gimana? Sama, Kak. Oke, arus sama. Tegangan beda ya. Aku silang aja, artinya beda kalau silang. Oke, kalau paralel, kebalikannya berarti ya? Bercabang. Oke, dia bercabang, terus I-nya beda, sementara tegangan itu sama. Nah, kemarin juga kita tuh udah diajarin nih cara memakai multimeter, bagaimana penggunaannya, terus terlihat nih kalau semisal multimeter tuh dia punya banyak mode nih teman-teman, tergantung apa yang kita mau ukur. Bisa tegangan, bisa arus, bisa juga resistansi yang diukur oleh multimeter. Oke, nah sekarang kalau semisal aku ada rangkaian gini nih, ada resistansi. Kalau aku mau ngukur arusnya, kira-kira gimana cara merangkai antara multimeter, atau bukan merangkai sih, bagaimana cara masang kabel antara multimeter dengan resistor? Ada yang mau jelasin nggak? Kalau kemarin, Kak, pas SMP itu, jadi yang kutub positifnya itu nanti kan di alatnya ada 2 itu, Kak, jepitan. Nah, yang 2 jepitan ini dihubungkan ke yang dua-duanya itu, Kak. Oke, atau aku kasih opsi aja ya biar enak. Iya, Kak. Ini kan multimeter. Nah, cara kita bisa ngukur arus itu gimana? Nah, apakah begini? Atau teman-teman menurutnya gimana nih? Misal ada resistansi nih di sini, terus rangkaiannya kayak gini. Aku gambar full rangkaiannya aja. Oke, di sini ada sumber tegangan, kemudian nanti kan ada arus ya yang bergerak menuju multimeter. Nah, cara kita ngukur arus di resistansi ini gimana teman-teman? Apakah seperti ini yang aku gambarin atau ada cara lain? Maksudnya gini ya? Gini nggak? Oke, nggak apa-apa. Asalnya kalau semisal secara pandangan, kita tuh mungkin bakal menilai cara mengukur besaran di resistansi ini tuh yang benar seperti ini. Oke, mungkin kalau semisal satu resistor aman-aman aja. Tapi gimana kalau ternyata yang bekerja tuh 2 resistansi? Oke. Atau kita fokusnya ke resistor dulu nih. Ke resistor 1. Oke. Kalau semisal kita mengukur arus, kita mau pasang seperti ini, itu tuh kita harus balik ke teori modul ke-1, teman-teman. Teori modul ke-1 itu bilang bahwa
setiap komponen kelistrikan itu pasti punya resistansi. Bahkan kalau semisal kalian ganti nih resistansi yang ini jadi kayu, itu boleh-boleh aja. Kayu kan nggak menghantarkan listrik ya, artinya resistansinya itu tinggi banget. Nah, kalau semisal kita bahasnya resistansi, itu tuh nggak cuma tentang, kalian udah tahu kan bentuk resistansi gimana? Kan ada komponen ya yang namanya resistor. Oke, kurang lebih bentuknya kan seperti ini. Nah, benda komponen listrik tuh nggak cuma resistor yang resistansi, bahkan multimeter juga mempunyai nilai resistansi, teman-teman. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Nah, kalau semisal kita mengukur arus nih, oke, berarti gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini resistor 1. Terus kita mengukur arus yang bekerja di resistor 1. Kalau semisal kita rangkai seperti ini, seperti gambar ini kan nanti jadinya kayak gini ya. Oke. Nah, ini tuh resistansi dari multimeter. Oke, jadi itu perlu diingat ya, kalau semisal setiap komponen listrik itu pasti mempunyai resistansi. Cuma memang ada yang gede, ada yang kecil. Nah, untuk kelas dari multimeter ini bisa dibilang sedang-sedang lah nilai resistansinya. Oke, kita balik lagi. Karena kita mengukur arus, kita akan mengukur arus nih. Tapi rangkainya seperti ini. Multimeter di atas, resistornya yang di bawah. Alhasil yang terbentuk tuh rangkaian apa? Ada yang mau sebutin nggak ini rangkaian apa? Antara resistor 1 dengan resistor di multimeter dengan resistor 1. Rangkaian paralel, Kak. Ya, dia yang kebentuk rangkaian paralel kan. Artinya arusnya beda. Nah, nanti karena arusnya bercabang nih di sini antara R1 dengan R di multimeter, terjadi ketidaksesuaian, teman-teman. Ketidaksesuaian itu bagaimana? Nah, mungkin di sini arusnya 5 ampere nih. Nah, sementara yang diukur sama multimeter karena dia percabangan itu cuma 2 ampere. Nah, artinya nggak sesuai kan, teman-teman? Kalau gitu berarti kita harus rangkai multimeternya seperti apa? Oke, gimana? Ada yang mau berpendapat? Misal ini resistor nih. Oke, aku mau ngukur arus di resistornya. Oke, cara masang multimeternya gimana? Berarti cuma satu cara kan? Kita harus ngeparalelin. Oke, berarti cuma satu cara kan, harus nge-seriin, maksud aku. Seriin antara multimeter dengan resistor. Kenapa perlu kita serikan? Karena kan kita mengukur arus ya. Supaya arus di multimeter sama dengan arus di resistor itu sama, berarti kita pasang seri. Berarti kita pasangnya tuh kayak gini nih, teman-teman. Oke, berarti ini multimeter. Multimeter kita pasang begini, muncul arus. Ada resistansinya. Nah, yang merah ini tuh kita hapus. Oke, jadi sebenarnya gitu sih kalau secara konsep di modul pertama kemarin. Yang diharapin yang teman-teman dapat tuh seperti ini, pemahaman seperti ini, karena pemahaman itu bakal kepake di modul hari ini yang kita bahas. Oke, paham nggak teman-teman? Kak, mau nanya, berarti nanti itu arus dari kedua itunya, misalnya ini kabel kan, kayak kawat, berarti diputusin gitu untuk menghubungkan multimeternya? Iya, benar. Jadi yang negatif tuh ke multimeter dulu. Nah, sementara yang positif dari multimeter jangan dibuat ke sini ya. Nah, kalau dibuat ke sini tadi kan dia sifatnya apa? Paralel kan? Dia ngebagi arus. Nah, kalau kita pasangnya seperti ini, akhirnya apa? Dia berupa rangkaian seri. Nah, karena dia seri, nilai arusnya sama. Oke, gitu aja ya yang perlu dipahamin sebenarnya. Gimana? Paham nggak?
Paham, Kak. Oke. Misal aku mau ngukur tegangan di resistor ini gimana? Harus diapain multimeternya? Gimana, Kak? Yang mau menghitung nih? Di R1 nih. Aku mau ngukur tegangan di R1. Berarti multimeternya kita pasang gimana? Kalau seperti Di ini jelas sebelah, ya. di sebelah itu ya, Kak. Sebelah mana nih? Kanan. Oke, kalau tadi kan kalau seri kan kalau kita mengukur arus kita kan harus pasang secara seri. Nah, berarti kalau kita mau mengukur tegangan, ingat tegangan, kalau rangkaian paralel tegangannya sama. Nah, bagaimana sih caranya supaya apa yang terbaca di multimeter, tegangan di multimeter itu sama dengan tegangan di resistor. Artinya kita Berarti dibuat bentuk paralel, Kak. ya Cuma benar. dibentang. Kita pasang secara paralel, artinya multimeternya tuh di sini. Oke, jadi itu diingat ya teman-teman. Soalnya ini ilmunya cukup penting juga, apalagi kita bahasnya multimeter. Nah, multimeter tuh kalian jurusan kelas bakal terpakai banget yang namanya multimeter. Karena dengan multimeter itu praktis sama tegangan, arus, sama resistansi tanpa perlu perhitungan matematis. Oke, jadi seperti itu ya. Dan perlu diingat lagi nih, nggak cuma resistor yang ini nih bentuknya, yang punya nilai resistansi. Bahkan multimeter pun juga punya ya teman-teman. Oke, jadi itu diingat. Itu sedikit review tentang modul ke-1. Soalnya kalau semisal kita nggak paham yang ini nih, modul kedua tuh bakalan susah teman-teman. Oke, kita balik ke pembahasan modul hari ini. Yang praktikumnya tadi. Oke, untuk modul PBL, pengukuran besaran listrik itu bakal kebagi 3, ada 1, 2, 3. Nah, yang ke-1 kita mengukur hambatan dalam basic meter. Oke, jadi ada multimeter, ada juga basic meter. Nah, basic meter sama juga dengan multimeter, dia punya nilai tahanan, atau nilai hambatan. Nilai hambatan dari basic meter ini yang kita mau ukur, teman-teman. Oke, sementara untuk PBL kedua, kita tuh mau menaikkan batas ukur dari ampermeter. Kemudian PBL 3 kita mau menaikkan batas ukur dari voltmeter. Nah, ampermeter sama voltmeter itu apa? Nah, sebenarnya ini tuh sama aja, teman-teman. Antara ampermeter dengan voltmeter itu sumbernya dari basic meter ya. Basic meter yang diubah modenya, bisa mengukur arus, bisa mengukur tegangan. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke. Gambaran dari basic meter itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi itu dia ada 2 kan, sesuai yang aku jelasin tadi, dia bisa mengukur tegangan, juga mengukur arus. Nah, khusus dalam praktikum kali ini, kita tuh cuma pakai yang amperemeter atau mengukur arus. Yang ini nih. Ini kelihatan ya modenya mode A. A itu artinya ampere atau arus. Nah, semua hasil pengukuran itu dalam satuan mili atau 10 pangkat min 3. Nah, jadi di sini tuh bakal kelihatan nilai pengukurannya. Di tengah-tengah ada nilai 0. Nah, di kiri 5 ampere misalnya. Di kanan min 5 ampere. Nah, jadi yang membedakan antara basic multimeter, untuk basic meter dia tuh bisa mengukur teman. Jadi kalau misalnya 5 ampere berarti ini sesuai dengan polaritas antara basic meter, sementara kalau min 5 terbalik ya polaritasnya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita bahas ke dasar teori. Kita baru bahas sub teori. Oke, mungkin paham lah ya. Itu bentuknya seperti ini, terus kita bisa mengukur tadi arus, tegangan, sama resistansi. Kemudian di kelistrikan, teman-teman, itu tuh akan berlaku 2 hukum utama, ada hukum Ohm dan ada hukum Kirchhoff. Hukum Ohm itu hubungannya seperti ini, jadi arus akan sama dengan V per R. Nah, kalau susah hafalinnya boleh pakai Ohm itu Vir. Vir berarti V sama dengan I dikali R. Vir gitu, buah Vir lah. Nah, sementara untuk
hukum Kirchhoff itu tuh dia kebagi dua. Ada hukum Kirchhoff 1 dan ada hukum Kirchhoff 2. Yang bedain apa? Kalau hukum Kirchhoff 1 itu tuh semisal ada ini satu ya. Semisal ada percabangan nih. Berarti I yang masuk di sini I1 itu akan sama dengan I yang keluar. Oke, itu ya hukum Kirchhoff 1. Sementara hukum Kirchhoff 2 itu tuh turunan dari hukum Kirchhoff 1 sebenarnya. Jadi kalau semisal ada rangkaian seperti ini, maka pada loop yang ini nih, arus yang bergerak bakal itu-itu aja teman-teman. Maksudnya arus yang dirangkaian ini akan selalu sama nilainya. Totalnya tuh akan selalu sama. Oke. Kalau semisal dia bekerja di loop itu rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup seperti ini bentuknya. Kak, mau Ya, nanya kenapa? Kak. Kan tadi di soal ada tuh Kak yang nanyain jumlah muat listrik itu kayak yang pada listrik tertutup itu sama gitu apa arusnya. Iya, jumlah arus listrik yang mengalir pada suatu sistem tetap adalah tetap. Halo? Suaraku kedengaran nggak? Oh, yang nanya tadi keluar ya? Oke, kayaknya jaringannya kurang bagus nih. Udah, kalau gitu kita lanjut aja. Kalau misal dia udah masuk, boleh langsung bertanya aja kali ya. Atau sekarang udah masuk nih? Udah Kak. Oke, tadi pertanyaan apa? Tentang soal TA ya? Soal TA nomor 2, Kak, jumlah arus listrik yang mengalir pada suatu sistem tertutup adalah tetap merupakan bunyi dari hukum gitu kan. Jadi kan ini kan dari hukum Kak. Itu harus banget kayak Kirchhoff 1 atau Kirchhoff 2. Nggak perlu sih kalau udah sih, Kak. benar. Jadi gitu aja ya. Jadi memang benar tuh, berarti kalau semisal ada arus yang mengalir dalam suatu loop tertutup atau rangkaian tertutup, itu tuh arusnya akan tetap sama atau I sama dengan 0. Oke, sebenarnya yang berlaku seperti itu sih. Oke, kemudian alat dan bahan yang bakal kita pakai. Nah, ingat di praktikum kali ini itu kan ada 3 ya. Ada 3 subbab. Ada PBL 1 dan ada PBL 2 sama PBL 3. Nah, di PBL 1 itu tuh kita mengukur hambatan di dalam basic meter. Oke, basic meter tuh yang ini nih, teman-teman. Yang hijau ini. Sementara yang hitam ini adalah meternya. Terus kalau kelihatan nih di sini ada kayak generator ini. Itu tuh sebenarnya catu daya, teman-teman. Atau lalu di sini ada soket tempat kita rancang rangkaiannya. Lalu kita pakai juga resistor 1 kilo dan 47 ohm. Seperti itu. Nah, untuk kedua juga alatnya nggak jauh berbeda. Cuma di sini kita pakai yang namanya hambatan SAN. Yang ini, teman-teman. Oke, untuk hambatan SAN ini kita tuh nggak tahu nilainya berapa. Dengan satuannya apa? Ohm ya. Kita nggak tahu nih nilai ohm dari R-SAN tuh berapa. Yang ini bakal kita cari di PBL. Nah, sama halnya dengan PBL 3, alat dan bahannya kurang lebih sama, tambahannya cuma R multiplier. Dia itu juga kita nggak tahu berapa sih nilai resistansinya, tapi kita tahu tegangan kerjanya itu di berapa aja. Ada yang 1 volt dan ada yang 10 volt. Kan juga aku tadi lupa sampein, dia arus kerjanya dia di 50 mA dan 100 mA. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut, kita bahas tentang tata cara praktikum. Oke, buat tata cara praktikum mungkin sekalian lanjut aja ya. Oke, ini dia muatan di dalam basic meter. Oke, bisa dilihat nih rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat itu tuh kan dari foto yang tadi ada sumber daya, kemudian tegangannya dialirin atau arusnya dialirin.
kemudian bakal masuk di basic meter. Kita kan untuk mengukur hambatan di dalam basic meter. Artinya kita masih resistansi dari basic meter ini atau RA. Nah, kita pasang multimeternya. Oke, yang ini bisa diabein aja. Karena untuk RB ini dia fungsinya untuk ngecilin nilai arus. Nah, tujuannya apa kita kecilin supaya nilai ini nggak gede-gede banget di meter. Karena kalau misal kegedean, itu ada kemungkinan si basic meter ini rusak, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misal kalian udah paham ini bentuk rangkaian yang seperti apa, jadi ada basic meter, kemudian multimeternya seperti ini, terus si multimeter kita ubah modenya ke resistor atau mengukur resistansi. Oke, kita langsung ke simulasinya aja biar enak. Langsung aja. Oke. Ini ada datanya. Aku langsung nyalain nih di satu dayanya. Oke, pas aku nyalain, ternyata si apa namanya si multimeter ya kenapa? Gimana? Oh, ya aku nge-lag ya. Sekarang pindah ya. Oke. Aku coba hentiin dulu. Stop dulu. Terus aku ulang. Sekarang gimana? Oke, jangan lupa ya catatan untuk data-datanya nanti ini dicatat. Oke, ini kan ada satu daya nih, ada satu daya, terus aku hubungin sama resistor. Nah, berarti yang positif dulu. Nah, sementara kita lihat di PPT, kalau habis dari resistor nih, kita mau pasang basic meter yang diparalelkan dengan multimeter. Oke, jadi kelihatan nih di sini. Berarti ada basic meter. Oke, berarti yang positif ke positif dari basic meter, yang negatif dia ke negatif di di multimeternya. Oke, nanti kelihatan nih multimeter terbaca 15 mikroampere. Nah, kalau semisal di di basic meternya, itu 15 mikroampere, berarti di multimeternya dia terbaca 1,4 milivolt, teman-teman. Nah, begitupun kalau semisal 20. Ini boleh dicatat aja ya. Nah, berarti ini 20 mikroampere, yang satunya 22,6 milivolt. Oke, atau kita ke pengolahan data deh, biar nggak pusing banget. Nah, berarti di sini kan kelihatan ya I basic meter berapa. Nah, semisal I basic meter 15 mikroampere nih yang kukur. 15 mikroampere. Nah, berarti yang V multimeter berapa? V multimeter berarti yang ini ya, 16,4. 16,4 milivolt. Oke. Nah, kedua juga sama. Kedua itu 20 mikroampere, yang satunya 22,6 milivolt. Dan ketiga 4 milivolt. Kemudian data silakan dicatat. Oke, ini ya. Kita bakal tadi kan kita udah mengukur tegangan, kita udah mengukur arus. Sekarang kita mau nyari nilai resistansi atau nilai R. Nah, caranya gimana? Kita pakai proses regresi linear. Oke. Cara regresi linear ini udah berkali-kali ya teman-teman lakuin pas praktikum FISDAS kemarin. Nah, mula-mula kita misalin nih untuk Y itu B sama dikali X.
Nah, di mana Y adalah V, teman-teman. Sementara X-nya itu adalah I. Nah, dan yang kita cari B itu adalah R. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti prosesnya gimana? Prosesnya seperti ini. Kan ini X, ini untuk untuk I itu yang I basic meter itu kan X, sementara yang sebelah kanan ini tegangan itu V. Oke, berarti nanti tinggal kita tulis nih X, V, X, V, X, V, X, V, A. Kemudian kita kuadratin, kemudian kita kaliin, nanti terakhir kita jumlahin. Nah, nanti setelah itu pakai rumus yang ini, cari B, boleh di screenshot ya teman-teman. Cari nilai B. Nah, setelah dapat nilai B, kita cari delta Y kuadrat. Habis itu dapat delta Y, cari delta B, pelaporan, terus tingkat ketelitian deh. Nah, terakhir kita gambarin grafik antara X dan Y-nya. Oke, kurang lebih seperti itu nih. Oke, untuk PBL1 nanti kita kan cari B ya. Oke, nanti nilai akhirnya itu RA, teman-teman. Nilai akhirnya itu RA atau hambatan di dalam basic meter. Kita simbolin aja sebagai RA. Nah, nanti hambatan di dalam basic meter ini akan terpakai di pengolahan data selanjutnya. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Sebelum lanjut ke pengolahan data di PBL 2 nih, ada yang mau ditanyain nggak? Khususnya di pengolahan data ya, teman-teman. Mungkin ada yang kurang jelas. Oke, silakan. Iya. Gimana? Flowchart. Oke, kalau semisal praktikum sebenarnya seperti biasa aja sih. Kalau semisal ada regresi linear ya udah tinggal kita gambarin tabelnya, terus perhitungannya gimana, nanti gambar. Oh ya, iya grafiknya juga digambar ya. Ya, itu penting teman-teman, harus digambar supaya kita tahu nih, lihat hubungan antara X sama Y-nya, gitu aja sih. Oke, kalau semisal nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke PBL 2. Nah, PBL 2 itu kita mengukur menaikkan batas ukur dari amperemeter. Nah, yang aku bilang tadi amperemeter kan itu basic meter ya, teman-teman. Caranya gimana? Caranya itu kita rangkai dulu nih seperti ini. Yang RB itu udah aku bilang tadi, dia fungsinya mengecilkan arus supaya nggak gede-gede banget. Jadi bisa kita nggak perlu difokusin banget ke sini. Kita lihat di sini nih, basic meter yang kita rangkaikan dengan ersan. Ersan itu suatu resistor khusus yang kita nggak tahu berapa sih nilai resistansinya. Oke, itu ya untuk ersan. Kalau kita lihat di sini, ersan dia kan membagi ya, dia paralel, dia membagi arus atau tegangannya sama. Nah, tujuannya dia membagikan arus itu supaya tegangan di basic meter itu nggak gede, teman-teman, nggak terlalu gede, karena basic meter juga punya batas ukur. Kalau semisal melewati batas ukur, basic meternya bisa rusak. Oke, kurang lebih seperti itu kalau semisal tegangannya gede banget. Nah, sementara kita rangkai seri multimeternya, tujuannya apa? Tujuannya karena kita kan mengukur arus ya, atau amperemeter. Oke, jadi seperti itu. Biar lebih jelasnya kita balik lagi ke simulasi. Kita ke PBL 2 berarti. Nah, di sini kita aktifin dulu catu dayanya. Oke, yang 3 volt, untuk 3 volt, kalau semisal rangkaian yang diberikan tegangan 3 volt, itu tuh kita tinjau dulu nih, pilih ersan. Ada yang 1 ampere dan ada yang 50 miliampere, sesuai penjelasan di alat dan bahan yang tadi. Nah, ini ada yang 50 miliampere dan ada 1 ampere. Nah, nanti kita bedain ya. Nah, kalau semisal 50 miliampere berarti kita pilih di sini 50 miliampere.
Nah, yang terbaca di basic meter yang pertama itu 15 mikroampere. Nah, 15 mikroampere berarti yang satunya 0,071. Nah, berarti di sini 15 mikroampere. Tadi berapa pasangannya? 0,071 ya. 0,071 miliampere. Oke, itu ya. Sementara kalau semisal ternyata dia 20, nah kalau semisal dia 20 mikroampere, yang satunya tuh 0,089. 20 ya. 0,089. Sorry. Yang satunya tuh 0,089. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti silakan teman-teman catat aja. Yang satunya 35, berarti pasangannya ini ya. Oke, kalau semisal udah nih, yang ersan yang satu, kita coba pindah ke ersan 2 atau yang 1 ampere. Oke, tadi kan 50 miliampere udah, sekarang 1 ampere. Nah, yang 1 ampere kita lihat di sini. Coba kita oke, udah aktif ya satu daya. Kalau semisal si basic meter bacanya 15 mikro, berarti multimeternya tuh yang ini. Oke, ini dicatat aja ya teman-teman. Terus kalau semisal 20, pasangannya tuh yang ini. Nah, kemudian yang ini 35, pasangannya tuh di sini. Nah, nanti yang sisanya tadi tuh teman-teman pasang yang ersan 1 ampere ya, atau yang kolom di sini nih teman-teman. Nanti silakan di screenshot aja. Oke, kalau udah gimana? Kalau udah kita cari nilai N. Nah, nilai N itu gimana? Jadi ada I multimeter, ada I basic meter. Nah, nanti supaya kita bisa tahu, kita misalin dulu ada N1, ada N2, ada N3. Nah, N1 tuh yang ini nih, mewakili kolom-kolom yang ada di sini. N2 juga sama kolom yang di sini. Nah, N3 sama kayak gitu. Nah, untuk mencari N rata-rata, kita cari dulu nih N1. Oh, N1 tuh berarti I multimeter per I basic meter. 0,071 15 mikro. Nah, nanti dapat deh N1 berapa. Oke, mili itu 10 pangkat min 3, mikro 10 pangkat min 6. Itu diingat ya. Nah, kalau N2 caranya gimana? Dia sama, berarti tinggal kita bagi ini, kita bagi sama ini. N3 juga sama. Nah, nanti kita cari rata-ratanya N1 ditambah N2 ditambah N3 dibagi 3. Oke. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk ersan 1 ampere. Oke, jadi cari dulu N1, cari dulu N2, cari N3, nanti kita cari N rata-rata. Oke, selanjutnya kita cari yang namanya hambatan sun atau RS. Nah, cara nyarinya tuh pakai rumus yang ini, teman-teman. Nanti karena di sini ada sun ke-1, ada sun ke-2, berarti RS-nya ada 2 ya, ada RS1, ada RS2. RS1 dia pakai N yang ini nih. Oke, sementara RS2 dia pakai N yang ini. Oke, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke PBL 3? Oke, aman ya. Kita lanjut ke menaikkan batas ukur voltmeter. Nah, caranya gimana? Caranya kita rangkai dulu rangkaiannya. Jadi di sini ada basic meter. Kemudian ada namanya resistor khusus R multiplier. Sama dengan Rsan tadi, kita nggak tahu nih nilai resistansinya. Dan itu yang mau kita cari. Kelihatan kan yang tadi di sini? Berapa sih nilai resistansi Rsan? Kan kita nggak tahu ya nilainya. Nah, itu juga sama. Kita mau cari berapa sih nilai RM-nya. Nah, caranya tuh kita rangkai dulu, rangkaian seperti ini. Terus kita langsung ke simulasi aja. Nah, kita lihat dulu nih pengolahan data di
PBL3. PBL3 itu kan kita pakai 2 RM ya, atau R multiplier. Ada yang 1 volt, ada yang 10 volt. Nah, nanti kita pilih aja nih. Setelah kita nyalain, kita pilih dulu nih. Mau 1 volt kah atau 10 volt? Oh, aku coba yang 1 volt dulu deh. Nah, yang 1 volt, ternyata yang terbaca di basic meter itu mula-mula 15 mikroampere. Nah, tulis saja di sini 15 mikroampere. Nah, sementara untuk tegangan di multimeternya dia 0,153. 0,153. Nah, milivolt. Nah, terus data kedua tuh ternyata yang terbaca 20 mikroampere. Terus di multimeternya berarti 0,209. Kayak gitu ya. Silahkan teman-teman catat aja. Kemudian yang ini nih 35, yang satunya 0,388. Oke, sekarang kita ganti R multiplier yang 10 volt. Oke, yang 10 volt pertama 15 mikroampere. Ternyata di sini tegangannya 0,342. 15 dan 0,342. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti data-datanya silakan teman catat aja sisanya. Berarti yang satunya ini, oke, yang satunya ini mikroampere. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Oh ya, yang ini nggak perlu milih ya, udah dikonversi tadi. Yang ini juga berarti nggak perlu milih. Oke, kecuali yang ini harus mikroampere. Nah, yang ini udah volt nih. Ini juga udah volt. Nah, nanti sisanya tinggal teman-teman catat aja ya. Tinggal teman-teman catat. Tadi kan udah dilihatin ya, kalau 15, 20, 35. Dan dia gimana sih kalau semisal untuk 1 volt dan yang 10 volt. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba mengukur nilai N. Nah, sama caranya kayak tadi. Ada N1, N2, dan N3. N1 tuh berarti untuk kolom yang ke ini, sama N2 berarti untuk yang ini. Nanti kita cari nilai N-nya dengan rumus yang ini nih, V multimeter. V multimeter, oh berarti yang ini. 0, semisal N1 ya. 0,153 dibagi I basic meter. I basic meter 15 mikroampere. Dikali RA. RA itu kan resistansi yang di PBL1 tadi. Oke, masih ingat nggak? Tahanan dalam di basic meter. Nah, nanti itu tinggal teman cari aja RA-nya berapa. Karena di sini kita nggak bisa kita umpamain nilai RA udah ketahuan nih nilainya. Karena kan kerjain dulu PBL1, kalau udah selesai PBL1 ketahuan nilai RA. Nah, nanti nilai RA-nya itu kita substitusi aja untuk mencari N. Ada N1, N2, N3, kalau udah dapat kita bagi 3, ketemu deh N rata-rata. Nah, begitu juga untuk yang multiplier kedua. Nah, setelah itu kita catat aja dengan menggunakan rumus yang ini nih, teman-teman. Kita cari RM1 berapa, RM2 berapa. Oke, kurang lebih seperti itu praktikum kita. Ada 3 subbab, teman-teman. Nah, sebelum aku akhirin, ada yang mau ditanyain nggak? Ya, silahkan. Ya, benar. Yang untuk khusus PBL1 kita tuh pakai regresi linear, tujuannya tuh untuk mencari RA. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti sisanya kalau semisal untuk PBL2, PBL3 kita pakai nilai RA tadi yang di PBL1 untuk disubstitusikan ke rumus-rumus di PBL1, di PBL2 dan PBL3. Oke, kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Jadi alur pengerjaannya nggak bisa melangkah gitu. Semisal, oh aku nggak mau dulu nih ngerjain PBL1 langsung ke PBL2, itu nggak bisa ya teman-teman. Tetap harus PBL1 dulu, nanti ketemu RA, lanjut di PBL2. Baru selanjutnya PBL3. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Ada pertanyaan lagi nggak?
Oke, kalau semisal nggak ada pertanyaan, mungkin aku cukupin praktikum kita hari ini. Terakhir aku mau ngingetin, jangan lupa kerjain jurnal untuk minggu depan, terus PPT-nya juga ya, seperti biasa kok teman-teman. Oke, mungkin itu aja sebelum aku akhiri praktikum. Alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa, kita mulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih banyak teman-teman udah hadir di praktikum hari ini, udah ngerjain TP-nya juga, udah ngerjain TA juga tadi, udah lengkap ya, yang hadir praktikum udah 4 orang. Terus pesan dari aku yang tadi kan itu ada sedikit review ya, yang modul 1. Nah itu diingat aja secara teori itu gimana, nanti cara masang multimeternya tuh gimana, itu perlu banget diingat karena konsepnya tuh ada di situ. Dengan begitu kita bisa tahu kelistrikan, cara ngukur kelistrikan teman-teman. Sebenarnya gitu aja. Oke, mungkin sekian perjumpaan kita hari ini. Kurang dan lebihnya dari aku mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Liv ya.